Hai para studenters, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sang Pendekar Tersembunyi untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Nanlan yang sudah menjadi istri dari Miao Renfeng dan melahirkan seorang bayi. Kehidupan tenang dan harmonis mereka ini tidak berlangsung lama karena Miao Renfeng memberitahukan dirinya yang akan berpergian kembali untuk menyelidiki racun yang dulunya mencelakai Widao. Saat itu pula Miao Renfeng dikunjungi saudara baiknya bernama Tian Guinong yang membawakan hadiah atas kelahiran anak Miao Renfeng. Setelah mengetahui jika Miao Renfeng akan berpergian meninggalkan anak dan istri, Tian Guinong menyarankan anak dan istrinya itu dititipkan kepadanya untuk dijaga, mengingat banyaknya musuh yang mengancam keselamatan istri dan anaknya Miao Renfeng tersebut. Yang pada akhirnya Miao Renfeng pun pergi meninggalkan istrinya untuk dijaga oleh Tian Guinong. Sementara saat ini Hu Fei telah tinggal bersama Tuan Zong yang sangat berterima kasih kepadanya. Setelah itu putra dari Tuan Zong ini meminta kepada Hu Fei untuk mengajarinya bela diri supaya besarnya nanti ia bisa menggunakan kungfu untuk melindungi orang tuanya. Di tempat lain, Feng Yi yang dikurung di dalam selnya pada akhirnya dikunjungi oleh ayahnya yang menenangkannya. Sang ayah mengatakan kepada anak tersebut bahwa terhadap orang lemah mereka bisa menindas dengan kekuatan. Namun jika berhadapan dengan orang kuat seperti Hu Fei dan Yuan Zi, maka mereka haruslah bertindak cerdik dan sabar. Sehingga sebuah surat undangan jamuan makan pun dikirimkan oleh Feng Tian kepada Hu Fei dan Feng Tian yang menjamu mereka. Bahkan berkali-kali Feng Tian meminta maaf, juga memberikan hadiah sejumlah uang untuk Tuan Zong. Sementara itu Yuan Zi yang kembali ke markas sekte Tianshan tiba-tiba saja diserang oleh seorang biksu bernama Bai Xiao. Yang ternyata Bai Xiao ini merupakan guru Yuan Zi sekaligus ketua sekte Tianshan. Sang guru menasehati agar Yuan Zi tidak membunuh orang itu, dikarenakan di dalam darah Yuan Zi juga mengalir darah orang itu. Orang yang dimaksud oleh gurunya ini adalah Feng Tian. Kemudian dalam langkahnya yang seorang diri menelusuri jalanan malam, Yuan Zi mengingat kembali cerita ibunya yang bekerja sebagai pelayan di kediaman keluarga Feng, yang dimana ibunya Yuan Zi tersebut diperkosa oleh Feng Tian. Dan setelah itu ibu Yuan Zi diusir dari keluarga Feng dan dituduh sebagai wanita penggoda tuan besar. Sementara di tempat lain, Tuan Zong yang mabuk dan tak sadarkan diri, yang seketika di sana Hu Fei diajak bersulang untuk yang terakhir kalinya dengan Feng Tian, yang dimana di dalam arak tersebut terdapat racun. Kemudian Feng Tian mengajak Hu Fei untuk melihat koleksi papan nama semua musuh-musuhnya, yang di saat itulah Hu Fei seketika berkunang-kunang dan tak sadarkan diri. Singkatnya, di saat Hu Fei terbangun seluruh tubuhnya telah dipenuhi oleh noda darah. Juga Tuan Zong dan putranya telah tewas di sampingnya. Yang seketika itu pula prajurit pemerintah menerobos masuk dan menangkapnya. Sementara itu di markas sekte Naga Langit, Nanlan yang dititipkan ke sana tidak berselera makan karena putrinya yang rewel terus-terusan menangis. Tian Guinong yang memeriksa ke sana mencoba untuk menggendong dan menenangkan bayi tersebut. Setelah itu Tian Guinong yang pamit dari sana untuk menemui anak buahnya bernama Tao yang memberikan laporan mengenai Miao Renfeng, yang ternyata secara diam-diam Tian Guinong mengurus orang untuk mengawasi gerak-gerik Miao Renfeng yang sedang menyelidiki kematian Widao. Sedangkan di kota Foshan, terlihat Hu Fei yang sedang diadili di depan bupati dengan mulutnya yang tersumpal batang kayu. Yang saat ini Hu Fei telah difitnah bahwasanya ia telah membunuh Tuan Zong dan putranya dikarenakan perselisihan berebut uang yang diberikan oleh Feng Tian. Untuk itu Hu Fei yang tidak bisa membela diri ini dihukum dengan hukuman mati. Yang singkatnya Hu Fei yang terbangun di dalam sel, ia telah merasakan kesakitan yang luar biasa karena kakinya yang telah patah. Setelah itu datanglah kepala sipil yang sombong, dan di mana Hu Fei yang berpura-pura ingin memberitahukan keberadaan Yuan Zi yang tiba-tiba menggigit daun telinga kepala sipil tersebut.
Sementara Nanlan yang mulai resah dengan Miao Renfeng yang masih belum kembali dan juga belum mendapatkan kabar darinya, meminta Tian Guinong untuk mencari tahu tentang kabar suaminya tersebut. Bertepatan itu Tao tiba-tiba saja datang mencari Tian Guinong dengan ekspresi wajah yang panik. Ia pun mengajak sang ketua untuk berbicara berdua di depan sana di balik batu. Sementara Nanlan yang penasaran mencoba untuk mengupingnya. Di sana Tao memberitahukan kabar kalau Miao Renfeng telah tewas di tangan salah satu pendekar yang membuat Nanlan mendengarnya pun seketika pingsan di tempat. Di kota Foshan, beberapa hari telah terlewati, akan tetapi masih saja Yuanzi yang diharapkan muncul tidak kunjung menyelamatkan Hu Fei. Kepala sipil yang telinganya tergigit itu membawakan kantong penutup kepala sambil mengatakan jika esok hari Hu Fei akan tewas digantung. Bahkan Feng Yi yang berkunjung ke sana juga menghina Hu Fei sambil memperingatinya jika esok adalah hari terakhirnya. Singkatnya hari eksekusi pun telah tiba, yang dimana penonton pun berkumpul untuk menyaksikan jalannya penghukuman tersebut. Yang pada akhirnya Hu Fei pun digotong ke atas panggung dipasangkan tali, dan eksekusi gantung pun langsung dilakukan. Namun seketika sebuah plakat petugas penjara jatuh, dan seketika penutup kepala dibuka, yang ternyata itu bukanlah Hu Fei, melainkan kepala sipil penjara. Terlihat Feng Tian sangat marah besar terhadap bupati yang juga sama kagetnya dan mengaku jika ia pun tidak tahu menahu tentang kejadian ini. Yang ternyata sebelumnya Yuanzi telah menyelinap ke dalam penjara dengan memaki Hu Fei yang tidak percaya dengan perkataannya yang sebelumnya karena Hu Fei yang waktu itu terlalu polos termakan oleh rencana Feng Tian yang berpura-pura baik. Yang seketika itulah Hu Fei yang pingsan, lalu Yuanzi melumpuhkan kepala sipil penjara dan menukarnya dengan tubuh Hu Fei. Hu Fei yang diselamatkan dalam kondisi tak sadarkan diri dirawat oleh Yuanzi di sekitaran air terjun. Di sana kebetulan ada tabib Su yang sedang melintas. Seorang tabib yang merawat Nyazong ini memberitahukan kepada Hu Fei dan Yuanzi jika mereka berdua telah menjadi buronan dengan memperingati mereka yang tidak aman di sini dan bersedia untuk membantu mereka bersembunyi. Sementara itu Nanlan yang pulih dari depresinya mendengar kabar kematian sang suami hanya bisa terbaring sakit dan meratapi nasibnya. Tian Guinong yang sangat perhatian mengatakan jika Nanlan selamanya bisa tinggal di kediamannya tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, terlihat Tian Guinong pun mulai mendekati Nanlan. Bahkan ia belajar musik dan juga belajar melukis hanya untuk menyenangkan wanita tersebut. Di tempat lain, terlihat Feng Tian dan putranya yang ketakutan dengan pembalasan Hu Fei, lalu kembali berencana untuk menangkap Nyonya Zong untuk dijadikan sebagai umpan agar memancing kedua buronan ini keluar. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil menangkap tabib Su yang saat itu sedang mengumpulkan tanaman herbal. Sementara itu Hu Fei mendapatkan perawatan dari Yuanzi yang mengikatkan kakinya dengan penyangga bambu. Di kota Foshan, terlihat tabib Su dan Nyonya Zong dijadikan sandera untuk memaksa Hu Fei dan Yuanzi keluar agar menyelamatkan kedua orang ini. Dari kejauhan Yuanzi sudah mengawasi para petarung yang disiapkan untuk meringkusnya. Setelah mempelajari keadaan, Yuanzi pun langsung menyerang dengan cambuknya untuk menyelamatkan tabib Su. Namun dikarenakan prajurit yang terus berdatangan, Yuanzi hanya mampu menyelamatkan tabib Su seorang dan meninggalkan Nyonya Zong sendirian di sana. Di malam harinya, Yuanzi yang membawa tabib Su pulang ke tempat persembunyian mereka disambut oleh Hu Fei yang mempelajari apa yang telah terjadi. Lalu Yuanzi pun berinisiatif meminta Hu Fei bersama tabib Si agar pergi ke Sekte Wei untuk mendapatkan pengobatan lanjutan terhadap kaki Hu Fei agar tidak menjadi cacat. Kemudian Yuanzi memberikan sebuah batu giok, dan jika Hu Fei menunjukkan batu giok ini kepada ketua Sekte Wei, maka Hu Fei pasti akan dibantu. Keesokan harinya di dalam perjalanannya, tabib Su sempat keceplosan dengan mengatakan jika Yuanzi terlihatnya akan melakukan sesuatu hal. Dengan curiga, dia pasti akan menyerang markas keluarga Feng sendirian. Mendengar hal itu, Fei yang tidak ingin Yuanzi terbunuh, ia pun langsung kembali menuju keluarga Feng. Di tengah-tengah kota, benar saja Yuanzi datang kembali untuk menyelamatkan Nyonya Zong. Ia pun menerobos ke kantor bupati, lalu bupati yang ia tangkap dijadikan sebagai sandera untuk ditukar dengan Nyonya Zong. Namun sayangnya Yuanzi salah memperhitungkan karena selain betapa banyaknya petarung bayaran keluarga Feng yang menjaga di sana, Feng Yi juga menolak bertukar sandera. Baginya bupati itu bukanlah siapa-siapa dan tidak berguna.
yang pada akhirnya Yuanzi harus menghadapi para petarung bayaran yang lumayan tangguh tersebut. Sementara Hu Fei telah tiba di gerbang kota, namun di tengah jalannya dihadang oleh sejumlah petarung pembayaran yang lain. Dengan kakinya yang masih pincang, Hu Fei pada akhirnya berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Namun setelah itu ia dihalangi oleh para penduduk Foshan, yang ternyata para penduduk ini dipaksa dan diancam oleh Feng Tian untuk mencegah Hu Fei lewat dari sana. Mereka pun memohon agar Hu Fei tidak melintas jalan ini, atau rumah-rumah mereka nantinya akan dibakar oleh Feng Tian. Terlihat Hu Fei yang tak berdaya menghadapi para penduduk tersebut, mendapati petarung bayaran yang tiba-tiba kembali menyerangnya dengan anak panah. Hu Fei yang sangat marah melihat betapa banyaknya korban tak bersalah, dan pada akhirnya Hu Fei pun berhasil menembus semua petarung bayaran yang menghalanginya tersebut. Setelah itu ia pun bergabung dengan Yuanzi yang memakinya bodoh karena telah kembali dengan kondisi kaki seperti ini. Walaupun mereka berdua ini telah mendapatkan beberapa luka dari para musuhnya, namun kerjasama kedua orang ini pada akhirnya berhasil mengalahkan semua petarung bayaran keluarga Feng tersebut. Akan tetapi Feng Tian dan putranya tersebut tidak kehabisan akal untuk membunuh kedua pendekar ini, yang seketika ia pun memberikan perintah kepada para penduduk untuk menyerang Hu Fei dan Yuanzi dengan iming-iming akan diberikan ribuan tail perak dan emas yang langsung diberikan kepada para penduduk di saat itu juga. Di tengah-tengah itu seorang anak kecil yang diselamatkan oleh Hu Fei sebelumnya naik ke atas panggung untuk membela Hu Fei dan Yuanzi. Yang seketika itu pula para penduduk pun mulai lebih berani untuk menyuarakan tantangan mereka terhadap aksi semena-mena keluarga Feng. Yang saat itu Nyonya Zong yang terbangun dari pingsannya mengira anak kecil itu adalah anaknya sendiri. Sementara Feng Yi yang marah besar melihat para penduduk yang mulai bersatu, langsung mengambil busur dan menembakkan panah ke arah mereka, yang membuat Nyonya Zong seketika tewas di sana. Dengan tewasnya Nyonya Zong, Feng Tian pun memberitahukan kalau putranya ini telah melakukan kesalahan besar. Terlihat amarah para penduduk pun tak tertahankan lagi, dan mereka pun mulai mengangkat senjata dengan agresif menyerang keluarga Feng, yang pada akhirnya Feng Tian dan putranya pun melarikan diri dari kota Foshan dengan menyadari jika mereka yang tidak bisa lagi hidup di sini dengan merelakan semua harta mereka di kota tersebut. Yuanzi sementara itu meneteskan air matanya untuk Hu Fei yang terluka parah. Dan pada akhirnya kedua pahlawan yang telah mengusir keluarga Feng di kota Foshan ini langsung diantar pergi oleh para penduduk yang mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua, yang saat ini Yuanzi membawa Hu Fei ke Sekte Wei untuk diobati. Sementara di markas Sekte Wei, mereka sedang berduka atas kematian sang ketua. Di luaran kediaman itu, terlihat Sang Bao yang merupakan anak dari Nyonya Sang entah kenapa sekarang memakai topeng. Bersama dengan pejabat yang dipanggil Tuan Yu ini sedang bertamu ke sekte ini. Saat murid Sekte Wei menyambut mereka, Sang Bao dan Tuan Yu menyampaikan kabar akan diadakannya turnamen bela diri yang digelar oleh Panglima Fukang dalam waktu 3 bulan ke depan. Lalu Sang Bao menyarankan para murid perguruan ini untuk segera memilih ketua baru agar bisa berkompetisi dalam turnamen yang akan segera berlangsung. Dengan bersamaan Yuanzi pada akhirnya berhasil membawa Hu Fei tiba di kaki gunung ke Sekte Wei, lalu membawa Hu Fei mendaki tangga itu dengan satu langkah demi satu langkah. Yang singkatnya telah tiba sampai di atas dengan kondisi yang sangatlah lelah. Seketika ia pun mengaku jika ia sangat mengenal sang ketua Sekte Wei dan ingin menemuinya. Namun para penjaga tersebut memberitahukan berita duka kepada Yuanzi jika sang ketua telah meninggal. Kaget akan berita tersebut dan tidak diizinkan masuk ke sana, Yuanzi pun beralasan ingin memberikan penghormatan terakhir kepada sang ketua Sekte Wei. Di dalam sana, terlihat para murid senior sedang melakukan pertandingan untuk memperebutkan posisi ketua Sekte Wei selanjutnya. Namun dalam pertarungan tersebut Yuanzi datang dan masuk ke dalam arena untuk membubarkan pertarungan itu. Di sini Yuanzi pun langsung ke altar sang ketua sambil menyindir ketiga murid yang tidak berbakti yang sedang berebut posisi di tengah-tengah prosesi upacara kematian sang ketua. Kemudian Yuanzi mengatakan kalau sebenarnya ia juga adalah murid dari ketua Sekte Wei dan mengerti akan bela diri dari sekte tersebut. Maka dari itu ia pun berhak untuk merebut posisi ketua dengan ketiga murid lainnya, yang pada akhirnya Yuanzi pun memenangkan pertarungan ini.
Namun paman guru yang bernama Liu Zhen pun datang ke sana yang tidak terima akan adanya orang asing yang tiba-tiba muncul begitu saja dan ingin berebut posisi ketua. Sehingga paman Liu Zhen ini menguji pengetahuan Yuanzi dengan menguji kebenaran apakah Yuanzi ini adalah benar-benar murid dari mendiang adiknya tersebut. Sehingga mereka pun bertarung dengan berpijak di atas mangkok, dan apabila mangkok itu pecah ataupun kaki mereka turun dari mangkok tersebut, maka orang itu dinyatakan kalah. Setelah pertukaran jurus yang cukup panjang, kemudian Yuanzi memperlihatkan batu giok yang dulunya diberikan ketua kepadanya, dan paman Liu Zhen pun mengalah darinya dengan menyambutnya sebagai ketua baru Sekte Wei. Di sini paman Liu Zhen mengatakan jika dulunya adiknya yang merupakan mendiang ketua pernah memberitahukan telah menerima seorang murid berbakat, yang dimana murid itu diberikan sebuah giok kesayangannya, dan sekarang pada akhirnya ia pun tahu kalau murid yang dimaksud adalah Yuanzi. Sementara di tempat lain, terlihat setelah mendapatkan kabar kematian Miron Feng, hubungan antara Nanlan dan Tian Guinong semakin dekat seiring berjalannya waktu. Benih-benih cinta yang tumbuh di antara mereka ini dikagetkan dengan kepulangan dari Miron Feng dengan membawa istrinya pulang ke rumah. Namun Miron Feng ini tidak mempertanyakan apapun kepada Nanlan tentang hubungannya dengan Tian Guinong. Bahkan dalam satu kesempatan tersebut, Nanlan mengungkapkan isi hatinya jika selama ini ia mendapatkan sebuah kabar jika Miron Feng telah mati. Di lain sisi, paman guru menceritakan kepada Yuanzi tentang ketiga keponakan muridnya yang kurang dalam kungfunya. Maka dari itu ia meminta Yuanzi menjabat posisi ketua sekte untuk sementara waktu. Meskipun Yuanzi tidak menginginkannya, namun ia meyakinkan dan meminta tolong untuk menunggu ponakan ketiganya tersebut meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Maka setelah itu Yuanzi boleh mundur dari jabatan ketua sekte ini. Tak lama kemudian Sang Bao dan Tuan He menemui Yuanzi dan menyerahkan undangan turnamen bela diri yang diselenggarakan oleh kerajaan. Undangan itu bukan hanya ditolak oleh Yuanzi, namun Yuanzi juga meminta kedua orang ini untuk mengembalikan 2 pusaka milik Sekte Wei yang mereka terima dari murid pertama dan murid kedua sebelumnya. Lalu kedua orang ini pun diusir pergi dari sekte tersebut. Sementara di istana, Fu Kang memberitahukan kesulitannya untuk membuat para perguruan bela diri menerima undangan turnamen. Ia pun menduga banyak perguruan yang enggan berpartisipasi dikarenakan banyak dari mereka yang berasosiasi dengan perkumpulan perguruan kungfu. Kemudian sang kaisar mengingatkannya selain membuat para bela diri saling membunuh, tujuan utama dari turnamen ini adalah untuk merekrut para bela diri agar bekerja kepada kerajaan. Tian Guinong sementara itu melakukan perjalanan ke rumah Miron Feng. Namun di sini Tao memperingati tuannya yang kemungkinan akan dibunuh oleh Miron Feng karena telah mendekati Nanlan. Yang seketika Tian Guinong memarahi Tao karena dialah yang menyebarkan kabar yang tidak benar tentang kematian Miron Feng sebelumnya. Tiba di sana Tian Guinong dibuat panik oleh Nanlan yang memberitahukannya jika bayinya yang sedang demam, sementara Miron Feng sedang tidak ada di rumah. Melihat Tian Guinong yang begitu perhatian dan menyayangi putrinya tersebut, Nanlan pun semakin tersentuh atas kebaikan Tian Guinong selama ini. Kedatangan Tian Guinong rupanya hanya untuk mengantarkan barang-barang Nanlan yang tertinggal di kediaman Sekte Naga Langit. Kemudian Nanlan pun meminta agar Tian Guinong tidak mencarinya lagi dan melupakan apa yang telah terjadi pada mereka selama ini. Namun saat Tian Guinong akan beranjak pergi, tiba-tiba saja putrinya Nanlan memanggil ayah di hadapan Tian Guinong. Dengan membaca surat perpisahan dari Nanlan yang meninggalkannya, Miron Feng pun segera bergegas memacu kudanya untuk mengejar. Kemudian Tian Guinong yang terkejar pun turun dari kereta kudanya untuk menemui Miron Feng yang hanya terdiam dan mengancungkan pedangnya. Tak mampu menjelaskan permasalahan perasaan yang rumit ini, Tian Guinong memasrahkan nyawanya untuk diambil Miron Feng yang bersiap menusuknya tersebut. Namun Nanlan yang maju menumpahkan perasaan terpendamnya selama ini, yang intinya Nanlan merasa Miron Feng lebih mementingkan teman dan dunia persilatannya ketimbang dirinya dan keluarganya. Sementara di tempat lain, terlihat kaki Hufei pada akhirnya mendapatkan pengobatan dengan obat pusaka dari Sekte Wei. Sedangkan Miron Feng yang mengikuti Nanlan hingga tiba di kediaman Tian Guinong, terlihat murid-murid Sekte Naga Langit yang panik mencoba untuk menghentikan Miron Feng yang tidak mencabut pedangnya berjalan masuk ke dalam.
Dengan di hadapan Nanlan, Miron Feng pun berjanji jika ia tidak akan mengganggunya lagi, namun ia hanya ingin mengambil putrinya tersebut dan langsung pergi dari sana. Dengan bersamaan Hu Fei yang tersadar melihat Yuanzi yang tertidur di sampingnya dan langsung beranjak pergi dari sana setelah terbangun dari tidurnya. Terlihat Paman Liu Zhen yang datang ke sana langsung menceritakan betapa besarnya pengorbanan Yuanzi membawa Hu Fei naik ke puncak gunung Sekte Wei yang mendaki ribuan anak tangga sambil menyeret Hu Fei hingga lutut dan kakinya terluka. Di lain sisi, Tao memberitahukan sang ketua mengenai turnamen bela diri yang diadakan kerajaan dan sampai sekarang Sekte Naga Langit mereka belum juga mendapatkan undangan, sehingga mereka yang tidak mendapatkan undangan memutuskan untuk pergi ke ibu kota supaya bisa bertemu dengan Fukang. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. See you, tunggu diri dan salam Sundaners.